Hai guys, kembali lagi channel gua Halimut Steve. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor, yaitu ruang kosong di lantai 3. Kisah ini dikisahkan dari narasumber yang kita sebut aja namanya Arin. Dia seorang perawat di rumah sakit tua di daerah Bogor. Gimana kisahnya? Penasaran? Stop kalian senyum bro, mari kita dengarkan kisahnya. Namaku Arin, aku baru saja diterima sebagai perawat di sebuah rumah sakit umum tua di pinggiran kota Bogor. Namanya Rumah Sakit Bakti Lestari. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Dan banyak yang bilang bangunannya masih mempertahankan bentuk aslinya. Dinding bata tebal, jendela kayu tinggi, dan lorong-lorong panjang yang bahkan remang bahkan di siang hari. Hari pertamaku berjalan biasa saja. Aku ditempatkan di bangsal rawat inap lantai 3. Menangani pasien-pasien pasca operasi. Kepala perawat, yaitu Bu Retno, adalah sosok yang tegas tapi adil. Namun sebelum pulang, ia menepuk pundakku dan berkata pelan, "Arin, kalau nanti jaga malam, jangan pernah naik ke lantai 3 ya." Aku mengerutkan dahi, "Kenapa Bu?" Ia hanya menjawab, "Sudah ditutup, tapi kadang kamu akan lihat lampunya nyala sendiri. Jangan naik, jangan dekati, itu saja." Jawaban itu malah menambah rasa penasaran kenapa sebuah lantai di rumah sakit aktif justru ditutup, dan kenapa harus diingatkan seperti itu. 3 hari kemudian, aku dapat jadwal malam pertama aku. Rumah sakit sepi, suasana berubah drastis setelah jadi jam 9. Lorong jadi sunyi, suara mesin EKG terdengar bernyaring. Dan kadang suara seperti kursi digeser, padahal tidak ada siapa-siapa pun di ruangan itu. Pukul 2 dini hari, saat aku mencatat suhu tubuh pasien di meja perawat, aku melihat lampu di lantai 3 menyala. Jelas terlihat tangga kaca ujung lorong. Aku berdiri, deg-degan kata Bu Retno terngiang, "Jangan naik, jangan dekati." Tapi rasa penasaran terlalu besar. Aku berjalan ke arah tangga. Setiap langkah terdengar menggema, menambah kesan mencekam di malam sunyi. Saat sampai di anak tangga terakhir, sebelum lantai 3, aku berhenti. Pintu besi lantai 3 sedikit terbuka. Aku mengintip, lorongnya panjang dan gelap. Tapi ada satu ruangan di ujung yang lampunya menyala terang. Di dinding lorong itu ada tulisan pudar yang nyaris tak terbaca. Ruang isolasi jiwa 3B. Aku menelan ludah, ini bukan ruangan biasa. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari ujung lorong. Suara perempuan. Kamu datang juga." Aku mundur satu langkah, pintu besi berderit dan tertutup sendiri dengan keras. Brak! Aku spontan lari menuruni tangga, jantungku berdebar keras. Tapi yang lebih membuatku bingung, saat kulihat ke atas lagi, lampu di lantai 3 sudah mati. Esok paginya, aku menemui seorang perawat senior bernama Pak Anto. Ia sudah 20 tahun bekerja di sana. Dengan ragu aku bertanya, "Pak, di lantai 3 itu beneran ada ruangan jiwa?" Ia memandangku lama, lalu mengangguk pelan. "Dulu iya, tapi sejak kejadian itu, lantai 3 ditutup." "Kejadian apa Pak?" kataku. Ia menarik napas panjang. Tahun 2009, ada pasien bernama Ratna. Gadis remaja 17 tahun, diagnosa gangguan kejiwaan. Ia sering berteriak, menggaruk wajah sendiri, dan berkata bisa lihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Suatu malam, ia kabur dari kamarnya, lalu ditemukan tewas tergantung di ruang 3B. Tapi anehnya, kamera pengawas menunjukkan tak ada siapa-siapa masuk ke sana. Sejak malam itu, lanjut Pak Anto, ruangan itu kosong. Tak ada suara orang tertawa atau suara tangis, minta tolong seolah-olah dia belum pergi. Tapi kadang ada suara orang tertawa atau suara nangis, minta tolong, seolah dia belum pergi. Malam berikutnya, aku berusaha fokus kerja.
Tapi sekitar pukul 01.30, telepon di meja perawat berdering. "Halo, Bangsal 2, dengan Arin," jawabku. Tak ada jawaban, hanya suara napas berat. "Halo," ulangku. Kemudian terdengar suara pelan menangis. "Tolong, aku dingin." Aku langsung menutup telepon, tapi sebelum aku bisa menenangkan diri, telepon berdering lagi. Kali ini suara yang sama berkata, "Aku di lantai 3, ruang 3B, temenin aku." Aku lempar gagang telepon itu dan langsung mematikan sambungan utama. Tapi kemudian lampu di lorong mendadak mati semua. Gelap. Beberapa detik kemudian lampu dari lantai 3 menyala sendiri lagi. Dan di bayangan tangga aku melihat sosok perempuan berdiri diam, menatap ke bawah, rambut panjang menutupi wajahnya, dan baju putihnya berlumuran darah. Aku ingin berteriak tapi tidak bisa. Wanita itu perlahan melangkah turun satu demi satu. Dan sampai saat di tangga paling bawah, "Kamu lihat aku ya?" bisiknya pelan. Jam menunjukkan 03.00 pagi. Aku duduk mematung di ruang jaga, masih berkeringat dingin. Pandanganku terus menatap ke arah lorong menuju tangga lantai 3. Tak ada siapapun, tapi ada kulihat tidak jelas nyata. Seorang perempuan berdiri tangga menatapku dengan tatapan kosong, matanya merah, dan ada tali luka melingkar di lehernya. Aku sudah tak kuat. Tanpa pamit, aku menghubungi perawat pengganti dan izin pulang lebih awal. Aku pura-pura muntah, demam, apapun. Aku hanya ingin jauh dari rumah sakit itu. Sampainya di kosan, aku langsung mengunci diri. Tapi kejadian ini membekas terlalu dalam. Bahkan ketika aku coba tidur, aku bermimpi berada di lorong lantai 3 lagi. Suara tawa perempuan itu terus menggema. "Kamu lihat aku, sekarang aku ikut kamu." Aku terbangun dengan teriakan. Jam menunjukkan pukul 05.07. Mataku sebab. Keringat membasahi bantal, tapi itu belum apa-apa. Ketika aku turun di tempat tidur dan melangkah kamar mandi, aku melihat bekas telapak kaki basah di lantai kosan, mengarah dari jendela ke tempat tidurku, seolah ada yang berdiri di sampingku semalaman. Aku cuti selama 2 hari, tapi itu pun tak membuat perasaanku lebih baik. Justru selama 2 hari itu gangguan semakin nyata. Hari pertama, lampu kamar kosan sering kedip sendiri. Jam dinding berhenti di pukul 03.00 dan tidak bisa diperbaiki, walau baterainya sudah diganti. Yang paling membuatku nyaris gila adalah ketika aku mendengar suara ketukan di kaca jendela lantai 2. Padahal aku tinggal sendiri dan tidak ada balkon. Tok, tok, tok. Tiap jam 3 pagi selalu, dan saat aku mengintip, tidak ada siapapun. Tapi kaca jendela tergores seperti dicakar kuku tajam membentuk tulisan 3B. Hari kedua, aku memberanikan diri kembali ke rumah sakit. Aku merasa semakin aku menjauh, gangguan justru mengikutiku. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus mencari tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Saat istirahat siang, aku mengakses arsip digital di lama di rumah sakit di komputer admin. Aku memasuki kata kunci Ratna 2009 Bangsal Jiwa 3B. Beberapa berkas muncul. Salah satunya berjudul Pasien Ratna Aprilia. Kode gangguan skizofrenia berat, kasus bunuh diri tidak wajar. Buka dokumennya, nama lengkapnya yaitu Ratna Aprilia, usia 17 tahun, masuk 12 Januari 2009. Keluhan mengaku sering melihat perempuan tanpa wajah, bicara sendiri, dan ketakutan saat malam tiba. Kondisi terakhirnya ditemukan tewas tergantung dengan rambut sendiri di ruang isolasi 3B. Tidak ditemukan barang yang digunakan untuk bunuh diri. Kamera CCTV menunjukkan pasien terakhir terlihat di ruang makan, tidak masuk ke ruangan. Aku mengulir ke bawah, catatan tambahan dokter. Sebelum meninggal, pasien berulang kali memohon agar tidak dibiarkan sendirian. Ia berkata, dia tidak suka aku sendiri di ruangan ini. Dia ingin aku ikut bersamanya. Tanganku gemetar. Tiba-tiba seorang menepuk bahuku dari belakang. "Lihat apa, Rin?" Aku menoleh. Ternyata Pak Anto. Aku menarik napas. Saya lihat dokumen Ratna, Pak. Dia benar-benar ada kan? Yang muncul malam-malam itu dia. Pak Anto menunduk.
Saya nggak bisa pastikan, tapi beberapa perawat sebelum kamu juga pernah lihat. Terus kenapa saya? Kenapa dia muncul ke saya? Pak Anto tampak ragu, lalu menjawab pelan. Karena kamu datang ke lantai 3, kamu yang aktif, membuka jalan. Dia suka yang penasaran. Aku terdiam, sesuatu terasa bersalah. Lalu aku bertanya, Pak, ruang 3B itu masih ada? Dia menatapku tajam, masih. Kuncinya disimpan di ruang kepala rumah sakit. Kenapa? Aku menunda, kalau saya bisa masuk, mungkin saya bisa mengakhiri semua ini. Pak Anto menggeleng cepat, jangan, kamu pikir ini film. Semua yang mencoba, bukan lagi ruangan itu nggak pernah sama. Aku diam, tapi niatku sudah bulat, aku harus datang kembali ke sana. Bukan untuk membuktikan apa-apa, aku hanya ingin berhenti dihantui. Malam itu aku kembali jaga malam, kali ini aku membawa kunci cadangan yang diam-diam kupinjam di ruang arsip tua. Kunci kecil, karat bertulisan angka 3B. Pukul 02.45 aku mulai naik tangga. Rumah sakit seperti mati, tidak ada suara, tidak ada cahaya, kecuali lampu kecil senterku yang bergetar. Lantai 3 sepi, udaranya lebih dingin di lantai bawah. Ada bau menyengat seperti kapur barus yang bercampur karat. Aku berjalan perlahan ke ujung lorong, pintu ruang 3B berdiri kokoh. Kusam dengan papan tertulis, ruang isolasi, jangan dibuka. Tanganku memutar saat memutar kunci. Klik. Pintunya terbuka, gelap total. Aku menyalakan senter dan melangkah masuk. Ruangan itu kosong, hanya ada ranjang besi berkarat, bekas cakar di dinding, dan satu kursi kayu tua yang menghadap jendela. Tapi udara di dalamnya seperti hidup, dingin menusuk tulang. Lalu terdengar suara di belakangku bisikan, kamu datang juga. Aku berbalik, dia berdiri di pojok ruangan. Rambut panjang menutupi wajah, baju pasien lusuh, penuh bercak darah, mulutnya menyeringai tapi matanya basah. Temani aku. Tiba-tiba semua lampu mati. Senterku juga, aku hanya bisa mendengar suara napas di dekat telingaku. Sekarang giliranmu. Jam menunjukkan 03.30 pagi, tapi Arin belum datang kembali ke meja jaga. Aku Nina, perawat shift malam lainnya, mulai merasa tidak tenang. Terakhir kulihat Arin bilang ingin memeriksa bangsal belakang karena mendengar suara tangisan samar. Tapi ini sudah 1 jam lalu. Arin gak biasanya begini, gumamku. Rasa khawatir memuncak, aku mencoba menghubungi handphonenya, tapi tidak aktif. Akhirnya aku meminta bantuan satpam untuk mengecek ke semua lantai. Kami berdua naik ke lantai 3, lantai yang seharusnya tertutup. Tapi pintunya terbuka lebar. Aku menelan ludah, di dalam lorong itu lampu mati total. Bau anyir dan lembab menusuk hidung kami. Kami berjalan perlahan sambil menyorot senter ke arah lorong panjang. Dan di ujung pintunya, ruang 3B terbuka. Senter satpam menyorot ke dalam, ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada Arin. Hanya ada satu kursi tua di tengah ruangan menghadap jendela. Dan di lantai terdapat bekas jejak kaki tanpa alas mengarah keluar. Tapi anehnya jejak itu hanya satu arah, tidak ada jejak keluar. Satpam mengerut dahi, aneh, dia di sini tadi. Aku hanya mengangguk, hatiku tak karuan. Pagi harinya, semua staf geger karena Arin hilang tanpa jejak. Kepala ruangan, Bu Retno, memerintahkan pencarian besar-besaran, namun hasilnya nihil. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang adalah ketika bagian keamanan memutar ulang rekaman CCTV di lorong lantai 3. Kami semua berkumpul di ruangan monitor. Cuplikan dimulai pukul 02.47. Terlihat Arin naik tangga dan senter di tangan. Ia berdiri di depan ruang 3B, lalu membuka pintu dan masuk. Waktu terus berjalan, tapi setelah itu tak ada siapapun yang keluar. Namun yang membuat semua orang menahan napas pada pukul 03.15, kamera dari dalam ruang 3B, kamera yang seharusnya sudah rusak sejak 2009, tiba-tiba merekam. Dalam gambar hitam putih yang bergetar, terlihat Arin duduk di kursi tua, tersenyum lebar ke arah kamera. Ia duduk diam selama 15 menit, menatap lurus, matanya kosong. Lalu di menit ke-16, ada sosok lain muncul di belakangnya. Samar, kabur, tapi bentuknya menyerupai seorang perempuan berambut panjang, berdiri mematung dengan kepala sedikit miring ke kiri. Gambar bergetar hebat, kemudian layar gelap.
Dan hingga sekarang tidak ada yang tahu bagaimana kamera yang mati bisa aktif kembali dan merekam semua itu. Seminggu berlalu, pencarian Arin dihentikan. Rumah sakit tidak ingin membesar-besarkan masalah. Lantai 3 disegel kembali, tapi malam-malam aneh itu justru semakin sering. Salah satu cleaning service mengaku melihat kursi tua di ruang 3B berpindah tempat sendiri. Meskipun ruang itu terkunci, kadang ada suara ketukan 3 kali dari balik pintu. Beberapa pasien yang dirawat di lantai 2 mengeluh mendengar tangisan dari atas. Suara gadis muda kadang mendengar bisikan, "Aku masih di sini." Suatu malam aku kembali berjaga. Aku sudah berusaha tak memikirkan Arin, tapi rasa bersalah selalu menghantui. Kalau saja aku mencegahnya naik ke atas, mungkin dia masih ada. Tepat pukul 03.00 pagi, telepon di meja perawat berdering. Tanganku bergetar saat mengangkatnya. "Halo?" Tak ada suara, hanya desahan napas berat. Aku akan menutup telepon, tapi tiba-tiba suara di seberang berkata dengan jelas, "Kursinya kosong, Nina. Sekarang giliran kamu duduk." Aku langsung membanting genggam telepon dan mundur. Dadaku sesak. Suara itu bukan suara Arin. Suara itu lebih berat, bergetar dan seperti berasal dari jauh, sangat jauh. Rumah sakit Bakti Lestari bukan tempat sembarangan. Ada sesuatu di lantai 3, sesuatu yang tidak ingin sendirian. Itu hal yang tak pernah aku lupakan. Seminggu setelah aku berhenti, aku menerima amplop tanpa nama, tanpa perangko. Di dalamnya hanya ada foto ruangan 3B, kursi tua itu, dan di atas kursi ada aku duduk tersenyum. Padahal aku tidak pernah ke sana. Tamat. Oke, gitu aja kisah dari kisah horor ini. Aku jadi Mina yang duduk di kursi. Oke, gimana kelanjutannya? Gak ada kelanjutannya, tamat guys. Thank you so much.